Tapi gimana kalau menurut kalian tentang obat-obatan overclaim, produk-produk overclaim yang sekarang dijual online? Apakah kalian juga pernah punya kejadian beli barang overclaim atau ditipu belanja online? Aku nggak pernah ketipu asal beli obat. Tapi aku pernah nipu orang buat beli obat diet. Di sini aku bakal curhat top 3 suplemen diet paling overclaim yang pernah aku temuin. Lah, kok tahu itu overclaim? Karena aku mantan sales obat diet. Kira-kira apa aja obatnya itu sih? Aku mulai dari yang paling murah. Cuma 100 ribuan bisa dapat. Targetnya kan biasanya itu ibu-ibu, mahasiswi, tante-tante, cewek-cewek insecure gitu loh. Overclaim ya, kayak gini. Kakak, minum aja teh pelangsing ini. Nanti ketika diminum, kakak akan kebakar lemaknya. Kebakar lemaknya itu di bagian yang tidak kakak suka. Biasanya di lengan belakang, di paha, di betis, di perut. Tawarin itu aja. Bilang kebakar lemaknya di sana. Wow, laris banget. Banyak yang beli. Banyak yang kemakan kayak gitu. Mau penjualannya online, mau penjualan langsung. Bujuk manis saja. Banyak kok yang beli. Gitu overclaimnya. Padahal faktanya nih ya, minum slimming tea ini gak guna sama sekali. Sama aja kayak minum teh kayak biasanya. Gak ada bedanya. Setelah aku baca komposisinya ya, bahkan lebih parah tau efeknya. Dia tuh ngasih efek dua. Pertama, dia ngasih efeknya itu sebagai diuretik. Diuretik. Apa itu diuretik? Pelancar pipis itu loh. Jadi ketika kamu minum, kamu tiba-tiba merasa turun berat badan ya, cairan di tubuh dibuang semua gara-gara tehnya itu. Itu diuretik. Dan kedua ya, itu obat berak alias obat pup. Minum itu pelancar BAB. BAB lancar, keluar otomatis turun juga kan berat badannya. Nah yo, sebusuk itulah yang jualan. Kalau ada yang bilang mempercepat pembakaran kalori, bullshit, jangan dipercaya. Aduh, udah kayak pemerintah, jangan dipercaya deh. Naik ke suplemen berikutnya, yaitu ada minuman serat 200 ribuan. Ini minuman serat khusus yang pakai bahan psyllium husk. Apa itu psyllium husk? Psyllium husk itu gini overclaimnya. Kamu minum itu ketika masuk ke dalam tubuhmu, semua lemak jahat di dalam tubuhmu itu diambil, dikumpulin, dibuang lewat pup. Please, please, somebody put me out of my misery. Have mercy on my soul. Itu overclaimnya. Gampang banget kan? Kamu misal makan gorengan macam-macam, ada minyaknya banyak, tinggal minum aja psyllium husknya. Kebuang semua lemaknya. Tapi bohong. Faktanya, kalau kamu pakai psyllium husk ini, yang kamu pupin itu nggak ada lemaknya. Tubuh kita pinter, nggak suka nggak buang-buang tenaga. Tenaganya itu pasti disimpan di tubuh kita dalam bentuk lemak. Dan lemak pun kalau misalnya kebakar, nggak keluar lewat pup. Nih, kamu lihat rumus kimianya lemak. Dan ketika dia dipecah, dibuang, ada H, C, sama O. Ini keluar lewat H, hidro, lewat air. Mau kamu keringetan, mau pipis. C sama O, karbon dioksida, nafas. Cuma lewat 3 itu aja. Apakah ada yang lewat pup? Enggak. Kalau enggak ada, artinya apa? Lah, pintar kamu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini yang menurutku paling sadis. Suplemen ketiga. Meal replacement. Gila, ini gak ngotak, harganya bisa sampai 400 ribu sampai 500 ribu. Dan ini menurutku bukan overclaim ya, lebih cenderung ke gimmick biar bisa laris barangnya dia. Gimmicknya seperti apa? Kamu ganti makan pagimu alias sarapan sama makan malam, ganti pakai minuman ini, otomatis bakal turun berat badannya. Aduh, iya bisa turun berat badan, tapi ini menurutku penyiksaan. Kok aku yakin bilangnya penyiksaan? Satu minuman ini, itu kalorinya tuh rendah sekali tau. Cuma 80 kalori seingatku, sampai 200. Jadi kamu dibikin kelaparan ketika kamu pakai
suplemennya. Bayangin kamu dibikin kelaparan ya ujung-ujungnya kan bakal turun berat badan kan? Iya kan? Oh my god, dan aku ketika dulu pernah nyoba aku ngerasa lapar banget, sumpah. Cuma 80 kalori. Itu setara cuma makan nasi 4 sendok. Menurutku bahaya sih kalau cuma makan kalorinya dikit kayak gitu. Apakah parahnya sampai situ aja? Enggak. Jadi semisal aku udah ketergantungan sama produk ini buat nurunin berat badan. Semisal aku udah dapat berat badan idealku dengan menyiksa diri, jadi kelaparan, terus aku stop pakai barangnya. Apa yang terjadi ketika aku stop pakai produknya? Ya berat badanku bakal naik. Kenapa aku bakal naik berat badannya? Karena aku terbiasa pakai produknya. Aku sudah terbiasa dengan asupan kalori sebanyak itu. 2 kali pakai pengganti makanan sama makan biasa kali. Karena aku stop, berarti aku makan biasa 3 kali. Aku nggak dikasih edukasi tentang kalori. Kebutuhan kaloriku sekarang berapa? Nggak dikasih. Ya naiklah berat badanku lama-kelamaan. Kalau udah naik, ya bakal ditawarin lagi obatnya. Oh boy, gimmick. Makanya karena aku ngerasa nggak cocok sama jualan kayak gitu, aku keluar, nggak lanjut jualan lagi. Kalau kalian nonton sampai sekarang, hebat banget ya. Tak kasih bonus deh. Kalian pernah mikir nggak, kalau misalnya ada banyak gimmick sama overclaim seperti ini, kok masih bisa dijual ya? Jadi di negara Konoha ini, ada sebuah instansi yang punya tanggung jawab untuk ngecek suplemen dan obat diet. Nggak tahu namanya kalau di negara Konoha ini apa ya. Tapi cara kerjanya mungkin seperti ini. Misal aku punya produk, dicek dulu di negara Konoha. Sama instansinya tuh dicek komposisinya. Apakah oke untuk dikonsumsi? Kalau oke, tidak bikin orang keracunan, good, silahkan dijual. Tapi apa suatu aku jual, aku overclaim ini. Misal kayak tadi aku bilang, Psyllium husk aman dikonsumsi manusia kan? Aman kan? Iya, aman. Tapi ketika aku jual ke konsumen, aku nggak bakal jujur bilang kalau Psyllium husk itu cuma bikin memperlancar berak aja. Tak bilang deh, buang lemak, lewat pop. Ya overclaim, ya bohong. Laris manis kan? Nah itu sih Bang Eno, pengalamanku nipu orang. Kalau yang lain gimana? Pernah ketipu suplemen obat diet juga nggak? Coba komen di bawah ya. Oh ya, kalau nikmati perbincangan kali ini jangan lupa like dan subscribe ya.